Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dengan NIM J3M118042. Hari ini saya akan berbelanja bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat bolu jagung. Saya menuju toko dengan menggunakan motor karena lokasinya cukup jauh dari rumah. Kemudian saya sengaja berbelanja pada malam hari untuk menghindari keramaian. Saya akan segera menuju ke toko sampai bertemu di toko. Ini saya sudah berada di dalam toko dan siap untuk berbelanja. Pertama, bahan yang saya ambil adalah tepung terigu. Tepung terigu yang saya gunakan adalah tepung terigu segitiga biru. Selanjutnya, bahan yang akan saya ambil adalah gula pasir. Kemudian saya ambil juga SP yang berfungsi untuk mengembangkan bolu. Dan yang terakhir adalah margarin. Bahan sudah cukup dan langsung saja menuju ke meja kasir. Langsung bayar saja. Sudah selesai, saatnya pulang. Sampai ketemu lagi di rumah ya. Setelah sampai di rumah, langsung bersih-bersih, cuci tangan dan kaki, lanjut siap-siap pakai sarung tangan dulu. Kemudian menyiapkan bahan-bahannya yaitu 2 gelas tepung terigu, susu putih, gula pasir 2 gelas, SP setengah bungkus margarin yang sudah dilelehkan, jagung manis 2 buah yang sudah diserut, dan 8 butir telur ayam. Pertama, jagung yang sudah diserut dimasukkan dalam blender. Kemudian masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Lalu tutup dan hidupkan blender. Blender hingga halus. Kemudian matikan blender dan sisihkan terlebih dahulu. Step selanjutnya, pecahkan telur ke dalam baskom. Siapkan mixer. Kemudian tambahkan gula pasir. Hidupkan mixer dan aduk menggunakan mixer. Tambahkan 1 sendok makan SP. Lanjut mixer hingga mengembang dan berubah warna menjadi putih. Matikan mixer. Tambahkan jagung manis dan margarin yang sudah di blender sebelumnya. Tambahkan susu sesuai selera. Lanjut mixer hingga tercampur merata. Tambahkan tepung terigu. Matikan mixer dan aduk dengan spatula. Siapkan loyang yang sudah diolesi margarin. Tuang adonan bolu dengan hati-hati.
Masukkan ke dalam oven. Tutup oven dan kecilkan apinya karena saya menggunakan oven manual. Panggang selama 1 jam dan harus sering dicek ya. Bolunya sudah matang dan siap diangkat. Hias bolu sesuai selera. Saya menggunakan keju. Bolu jagung ready. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai sanitasi makanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higien Sanitasi Jasa Boga. Kemudian, pengertian higien sanitasi berdasarkan peraturan tersebut adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminan terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi. Berdasarkan video sebelumnya dan diperjelas dalam foto di slide, dapat diketahui bahwa keadaan toko cukup bersih, pencahayaan cukup namun sedikit berantakan. Lalu semua bahan yang saya beli dikemas dalam satu kantong plastik hitam. Berdasarkan peraturan, terdapat faktor yang mempengaruhi higien dan sanitasi makanan. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan, pengangkutan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan, dan pengangkutan makanan. Kemudian yang akan dibahas pertama adalah mengenai pemilihan bahan makanan. Pada pembuatan bolu jagung sebelumnya, bahan-bahan yang digunakan yaitu tepung terigu, margarin, SP, dan susu, di mana dapat dilihat dalam slide bahwa keadaan kemasan dari bahan-bahan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa. Selain itu, bahan makanan lainnya yang digunakan adalah jagung dan telur. Dapat dilihat dalam slide bahwa jagung dan telur yang digunakan dalam keadaan segar, serta telur tidak dalam keadaan cangkang retak maupun pecah. Lalu, faktor kedua adalah pengangkutan bahan makanan. Pengangkutan bahan makanan dari toko ke rumah menggunakan motor dan kantong plastik. Namun, aman karena semua bahan memiliki kemasan masing-masing. Faktor yang ketiga adalah mengenai penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan yang dibeli tersebut tidak disimpan namun langsung diolah sehingga mengurangi resiko kontaminasi. Faktor yang keempat adalah cara pengolahan makanan, di mana saat mengolah makanan sudah menggunakan sarung tangan, sendok, dan spatula untuk menghindari kontak langsung dengan makanan. Namun, berdasarkan peraturan, perlu dilengkapi lagi dengan memakai celemek dan tutup rambut. Saat mengolah makanan juga sangat dihindari untuk menggaruk bagian tubuh. Faktornya masih sama, yaitu mengenai pengolahan makanan, yaitu tempat pengolahan makanan atau dapur. Sebelum memasak, dapur dalam keadaan bersih seperti dilihat dalam slide, kemudian pencahayaan cukup, ventilasi dalam keadaan baik, dan bangunan dalam keadaan kokoh. Selanjutnya mengenai peralatan dalam pengolahan makanan. Peralatan yang digunakan terdiri dari mixer, oven, kompor, dan baskom. Dapat dilihat dalam slide bahwa mixer dalam keadaan baik dan bersih sehingga tidak perlu diganti. Begitupun dengan kompor dalam keadaan baik dan bersih sehingga tidak perlu diganti. Namun oven yang digunakan dalam keadaan kotor sehingga perlu diganti. Dan baskom yang digunakan dalam keadaan bersih dan tidak pecah sehingga tidak perlu diganti. Selanjutnya mengenai penyimpanan makanan. Makanan atau bolu jagung yang sudah dibuat sebelumnya disimpan dalam lemari sebelum disajikan. Lemari dalam keadaan bersih dan memiliki tutup.
Dan yang terakhir adalah mengenai penyajian makanan. Bolu jagung disajikan dengan piring kue dalam keadaan kering dan bersih. Namun, piring kue tersebut tidak memiliki tutup, sehingga berdasarkan peraturan dalam penyajian kue sebaiknya menggunakan wadah yang memiliki tutup sehingga tidak mudah terkontaminasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.